Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi di pertemuan kelima. Dan pertemuan kelima kita akan membahas perencanaan dalam pelayanan keperawatan. Bagaimana kita merencanakan sesuatu pelayanan di rumah sakit dan khususnya di pelayanan keperawatan, tentunya ada banyak hal yang memang yang menjadi analisis kita, bagaimana kita akhirnya membuat perencanaan. Yang perlu saudara-saudara, teman-teman ketahui, rumah sakit saat ini ya, itu ada banyak perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tentang JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, dan ini menjadi payment system ya. Kemudian akreditasi versi 2012 dan saat ini malah tambah lagi dengan versi SNARS ya, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit ya. Dan belum lagi rumah sakit juga banyak tantangannya, ada banyak regulasi-regulasi yang harus dipatuhi rumah sakit. Antara lain apa regulasinya? Undang-undang rumah sakit. Bagaimana rumah sakit menjalankan sesuai standarnya. Kemudian undang-undang tentang pelayanan kesehatan. Banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki, yang harus dirubah dalam rumah sakit. Dan untuk keperawatan juga sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014. Dan inilah menjadi dasar kita dalam kita melakukan perencanaan pelayanan keperawatan. Dan pelayanan keperawatan asuhan sendiri ya, asuhan keperawatan profesional ya, berdasarkan akreditasi, undang-undang rumah sakit ya, dan kemudian globalisasi dan tuntutan masyarakat tidak seperti dulu lagi. Tapi pelayanan keperawatan itu lebih kepada bagaimana meningkatkan profesional seorang perawatnya. Kalau dulu pelayanan keperawatan cukup dengan fungsional, ya sudah, perawat taunya hanya nyuntik, perawat taunya hanya nensi. Tetapi zaman sekarang tidak bisa. Dengan adanya berbagai tuntutan, perubahan-perubahan, bagaimana kualitas pelayanan keperawatan lebih baik, perawat dituntut harus melakukan asuhan keperawatan secara profesional. Ya, ingat Bapak Ibu, anak-anak semua dan teman-teman saudara-saudara semua. Kita belajar tentang perencanaan yang harus teman-teman ketahui adalah pertama, bagaimana visi pelayanan keperawatan ya, itu masuk dalam perencanaan. Ingat kita sudah belajar di pertemuan pertama ya, fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan. Dan perencanaan dimulai dengan kita tahu apa yang menjadi visi. Kemudian misi ya, lalu bagaimana tujuan dari misi pelayanan keperawatan. Lalu bagaimana kita merumuskan sasaran ya. Bagaimana juga kita merumuskan target pelayanan ya. Dan tentunya itu semua kita rumuskan dalam program kerja pelayanan keperawatan. Dalam program kerja pasti ada budgeting, yaitu anggaran. Nah, setelah itu semua kita rumuskan, baru kita bisa menetapkan filosofi pelayanan keperawatan, bagaimana kebijakannya, dan akhirnya kita bisa merumuskan perencanaan. Baik itu perencanaan jangka pendek, jangka menengah ya, dan juga jangka panjang. Nah, apa sih perencanaan itu sendiri? Ya, dikatakan ya bahwa perencanaan itu merupakan proses analisis masalah, penentuan masalah prioritas, dan menentukan tujuan, alternatif solusi, dan pembuatan rencana tindakan. Ya, ingat kalau belajar jangan dihafal ya anak-anak, saudara-saudara, teman-teman semua ya, tapi bagaimana teman-teman lihat keywordnya, kata kuncinya. Ingat sekali lagi, perencanaan dimulai dari proses analisis ya masalah. Setelah dianalisis tentukan apa yang menjadi prioritas dan apa yang menjadi tujuan saudara, bagaimana alternatif solusinya, dan bagaimana membuat rencana tindakannya ya. Lalu dikatakan juga bagaimana perencanaan ya, perencanaan adalah berpikir ke depan ya. Lalu dikatakan bahwa pelayanan keperawatan
apa yang akan dikembangkan di masa depan untuk menunjang pencapaian visi rumah sakit. Jadi waktu kita menetapkan apa yang menjadi visi pelayanan keperawatan, tentunya payung besarnya adalah visi rumah sakit. Ya, apa visi rumah sakit atau apa visi institusi kita, baru kita turunkan apa yang menjadi visi di dalam pelayanan keperawatan. Dan bagaimana juga rumah sakit melayani pasien sebaik-baiknya. Dan dalam merumuskan tujuan organisasi sampai dengan menetapkan alternatif kegiatan untuk mencapainya, oleh karena itu perlu ada beberapa kejelasan kepada staf untuk mencapai tujuan organisasi yang akan kita tetapkan bersama staf, ya. Dikatakan pertama, ya, pemimpin akan mempunyai pedoman supervisi. Ini juga salah satu dalam apa yang menjadi rencana kita. Lalu kemudian kedua, menetapkan SDM-nya, sumber daya yang dibutuhkan oleh staf, ya, dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ini menurut Triwibowo 2013 hasil jurnalnya. Kalau kita sudah punya pedoman, kita sudah punya perencanaan staf yang baik, sehingga bisa mampu menjalankan tugas-tugasnya. Jadi yang paling penting adalah punya dulu pedomannya. Lalu kemudian apa sih manfaatnya kalau kita melakukan perencanaan dengan baik? Pertama, penyesuaian diri dengan perubahan lingkungan, ya. Kedua, manajer memahami keseluruhan gambaran operasional lebih jelas, ya. Jangan jadi seorang pemimpin atau manajer ruang rawat inap atau manajer keperawatan yang rutinitas saja, jangan. Perawat juga diawali, walau jadi perawat pelaksana juga diawali dengan perencanaan. Ketika kita melakukan asuhan keperawatan, kita harus punya perencanaan. Hari ini saya dinas pagi, saya akan rencanakan apa ya buat pasien saya untuk asuhan keperawatan masalah hiperterminya atau masalah demamnya. Ya, itu sehingga kita tahu bagaimana kita bisa tahu gambaran operasional untuk selama dinas apa yang akan kita lakukan. Sama juga dengan manajer di ruang rawat inap atau manajer keperawatan di salah satu rumah sakit. Dan ketiga, manfaat kita menetapkan perencanaan membantu, ya, membantu penetapan tanggung jawab, ya. Oh, hari ini saya dinas ada 4 orang. Pasien saya ada 10. Berarti saya harus tetapkan nih tanggung jawabnya. Saya bagi habis sebagai seorang pimpinan di ruangan rawat inap, saya bagi habis. Saya berdinas cuma berempat, pasien saya katakanlah 20. Bagi 20 bagi 4 sehingga punya tanggung jawab. Oh, si A dia merawat pasien yang si B. Si perawat A merawat pasien B, C, D, E. Lalu perawat yang B merawat pasien F, G. Misalnya seperti itu. Jadi punya tanggung jawab, tidak lagi seperti dulu. Tidak punya perencanaan, ya sudah kerja rutinitas saja, datang dinas, overrun, kemudian ya udah tensi pasien, bagi obat pasien, selesai. Tidak, itu sudah berubah, tidak seperti itu, ya. Oleh karena itu penting untuk pembuatan perencanaan. Itulah salah satu manfaat perencanaan. Keempat, ya, juga manfaatnya ketika kita membuat perencanaan bisa memberikan pengarahan yang tepat untuk pelaksana, ya. Lalu kemudian memudahkan koordinasi. Tadi contoh yang saya bilang, karena saya sudah bagi perawat saya, pasien saya ada 20, perawat saya ada 4, saya bagi habis, ya, 20 dibagi 4, setiap perawat pegang 5, saya mampu koordinasi. Oh, tadi kan pasien B kamu yang merawat, kok bisa miss? Kok ada perencanaan yang tidak dilakukan? Itu salah satunya. Kalau kita bisa membuat perencanaan dengan baik sehingga kita mudah berkoordinasi. Kemudian juga kita mudah membuat tujuan lebih khusus, ya, lebih terperinci dan lebih mudah dipahami. Dan yang berikutnya manfaatnya adalah meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang terakhir dapat menghemat waktu dan dana. Ini menurut Rosidi 2013, ya. Jadi kita harus punya perencanaan, ya. Tadi mulai perencanaan jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjang. Nah, ini fungsi perencanaan, ya. Pelayanan asuhan keperawatan tadi yang secara profesional, ya. Pertama adalah penetapan, ya, standar dalam pengawasan kualitas, ya. Lalu kemudian lakukan pengarahan dan meminimalkan pemborosan SDM, sarana prasarana keperawatan. Sehingga asuhan keperawatan profesional
itu bisa dapat dilakukan di ruang pelayanan keperawatan kalau fungsi perencanaan kita lakukan dengan baik. Dalam perencanaan asuhan keperawatan, ya tadi yang Ibu bilang ketika jadi perawat pelaksana, kita datang dinas juga punya rencana ya. Nah, proses keperawatan diawali dengan perencanaan ya. Untuk apa? Pertama, membantu perawat dalam menentukan tindakan yang tepat bagi klien berdasarkan diagnosa keperawatan dari hasil asesmen ya. Jadi harus punya perencanaan. Misalnya saya datang dinas, ternyata ada pasien baru. Masalahnya pasien itu dengan demam tipoid. Dan ternyata setelah kita kaji, kita asesmen, pasien demam. Kita angkat masalah untuk hipertermi. Nah, bagaimana mengatasi hipertermi? Buatlah rencana untuk lakukan tindakan untuk mengatasi masalah hiperterminya. Ya. Lalu kedua, perencanaan juga dalam proses keperawatan itu menjamin bahwa klien akan menerima pelayanan keperawatan yang mereka butuhkan sesuai dengan kebutuhan. Ini ingat, sesuai dengan kebutuhan dasar manusia dalam konsep dasar keperawatan. Ini menurut Rosidi 2013. Ibu tekankan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ya. Teman-teman, kalau teman-teman sudah S1, sudah nurse, bukan berarti teman-teman tidak lakukan apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia ya. Ibu tidak mau dengar tuh, ada banyak kok pasien sekarang tidak dimandikan. Padahal itu salah satu kebutuhan dasar ya. Jadi jelas dalam konsepnya bahwa perencanaan itu juga salah satunya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan dasar manusianya ya. Lalu kemudian diawali tadi dengan menetapkan visi ya. Lalu kemudian misi, tujuan. Setelah tetapkan visi baru sasarannya. Lalu bagaimana penggunaan strategik, bagaimana kebijakannya. Lalu kemudian lakukan buat program kerja dan buat kegiatan anggaran. Ini dalam penyusunan perencanaan ya, dimulai dari visi misi ya dan kemudian sampai pada rencana RAB-nya, rencana anggaran belanjanya. Ya. Lalu itu yang untuk perencanaan secara umum. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana menyusun perencanaan jangka pendek, bagaimana menyusun perencanaan jangka tengah dan perencanaan jangka panjang. Ya, kalau jangka pendek ada rencana harian, lalu kemudian ada rencana bulanan kalau menengah dan ada rencana tahunan. Dan itu yang akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Bagaimana cara penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Baik, terima kasih dan kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya.